selalu foto warna baju kuning itu. Saya mengambil sikap, wah, berarti orang mengenal Lutfi itu banyak menggunakan meme pakai baju ini. Berarti ada nilai sesuatu yang saya bisa angkat di sini. Karena orang mengenal saya dengan baju itu, bahkan juga saya juga tidak sadar. Pada saat saya ke podcastnya Om Deddy Kobuzer, terima kasih Om Deddy, saya appreciate. Saya pakai baju itu juga tanpa disengaja. Gitu. Saya berpikir, mungkin ini jalannya Allah. Saya dititipkan suatu hal yang kebetulan sama terus, mempunyai nilai bagi saya menawarkan kepada masyarakat. Ketika baju ini memiliki nilai juga di mata kalian, silakan yang mau memiliki dengan melelang, tapi uangnya bukan untuk saya. Saya pilih Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini karena latar belakangnya adalah, maaf, almarhum ayah saya ada mengidap penyakit kanker otak. Dan kebetulan entah kenapa pada saat saya searching yayasan, muncul dan yang bisa dihubungi adalah Yayasan Kanker Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia YKI. Ya, saya berpikir ini mungkin jalannya Allah, saya bisa sampai sini. Padahal itu hari Sabtu saya menghubungi officially orang pada tidak di kantor, dan ternyata yang mengangkat saya adalah Pak Suwardi yang juga cancer survivor. Terima kasih. Sampai akhirnya saya mendedikasikan baju ini kepada yayasan ini, berapapun nilainya. Dan saya juga mengajak satu program berdonasi melalui rekening saya yang sudah saya jelaskan tadi, sudah disepakati dan kerjasama yang sudah jelas untuk saya berikan ke yayasan ini. Tapi lu tahu gak tadi Mas Indra Bekti sempat bilang ketika kerjasama ini diputuskan oke, bisa kerjasama, tapi Mas Indra sempat bilang, sempat meragukan karena pemberitaan lu di sosmed yang cukup ya pro dan kontranya banyak lah gitu kan. Nah, lu tahu gak sih sebenarnya Indra Bekti sebagai brand ambassador atau duta di sini sempat meragukan kerjasama ini? Saya tidak tahu kalau dutanya adalah Pak Indra Bekti. Justru saya tahu setelah saya diinformasikan oleh pihak dari YKI. Saya terima kasih juga dari awalnya tidak percaya kepada saya mengenai kondisi yang saya saat ini alami. Tapi saya sangat appreciate terhadap Mas Indra dan pihak dari YKI ini kalau melihat bukan dari unsur yang kontroversial, tapi melihat dari saya datang ke sini dengan niat baik. Itu luar biasa. Dan siapa tahu ini bisa menjadi contoh, siapapun kalian, seburuk apapun kalian, sebaik apapun kalian, semiskin apapun kalian, sekaya apapun kalian, ketika kalian bisa menumbuhkan jiwa sosial kalian, buktinya yayasan ini meningkat. Karena yang dilihat bukan dari siapa kita sebelumnya, siapa kita saat ini, tapi niat kita apa sih? Itu sih. Niat baik lo ini kan sempat dianggap sama netizen juga sebagai ini pansos dan lain-lain. Padahal kan ini adalah niat baik untuk juga anak-anak kanker Indonesia juga. Mungkin seperti apa sih dari lo gitu? Kebebasan pendapat dari masyarakat ataupun netizen itu adalah hak semua orang. Pro dan kontra, setuju tidak setuju, itu adalah hak masyarakat. Saya tentunya tidak bisa menyetop ataupun menyuruh semua orang sama pemikiran dan ucapannya. Tapi saya bisa menunjukkan kalau apa yang saya lakukan itu adalah suatu hal yang baik dan benar. Salah satunya dengan program ini. Tanpa ingin membersihkan nama saya di hadapan kalian semuanya. Terima kasih. Berarti selain lelang baju juga, lu juga membuka donasi juga, yes, terbuka ya? Betul, jadi ada dua program yang saya angkat. Yang pertama, lelang baju kuning. Uangnya berapapun, tidak ada satu peser pun masuk ke saya. Laku tidak laku. Ketika memang ini tidak laku, saya akan dedikasikan baju ini untuk simbol. Saya pernah hadir di sini, saya akan berikan kepada YKI. Tapi kalau ada yang memiliki, silakan. Yang kedua, saya akan mengumpulkan donasi kepada siapapun yang ingin ikut bersama saya. Dan saya akan berikan juga tanggal 21, hal yang berbeda. Terima kasih. Oke, perihal soal tadi yang ada ngebit sampai akhirnya pakai uang palsu atau uang monopoli, mungkin bisa diceritain awalnya gimana tuh bisa sampai seperti itu dan kapan gitu? Saya baru menyadari, diinformasikan oleh tim YouTube saya bahwa komen yang dipin oleh tim saya 3 juta itu sebelumnya saya sudah jelaskan di deskripsi bahwa lelang ini digunakan untuk tidak main-main. Seluruh uang yang terkumpul dari penjualan ini saya akan berikan kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKI. Secara officially saya sudah menyampaikan
pada tanggal berapa sampai tanggal berapa lelang ini dimulai. Dan ketika ada orang yang melakukan bid itu, saya mohon keseriusan Anda, ya, kecuali saya tidak menginformasikan itu. Dari mulai 350 open bid, naik 500, naik 1, setiap kenaikan yang dipin saya punya data capture-nya. Dan itu nanti akan saya publikasikan untuk sebagai bukti berapa sih angka terakhirnya. Dan semalam dicek itu 3 juta yang menawar baju saya. 1 hari kemudian, dia setelah saya pin, dia membuat video. Boleh saya sebutkan nama channelnya atau tahu saya? Kalau saya deh, baik. Oke. Ya, segitunya kita kasih nama dia. Ya. Dia membuat video reaction bahwa yang saya lakukan bid kepada Lutfi Agizal, baju tersebut adalah uang 3 juta monopoli. Dan mirisnya saya dan kami semuanya yang melakukan itu adalah orang yang berusia di atas 30 tahun. Bahkan saya melihat dia punya anak. Kedewasaan netizen ternyata di sini masih perlu dibutuhkan. Mana informasi yang bercanda, mana informasi yang entertain, mana informasi yang edukasi, mana informasi yang sosial. Kita harus pintar di sini. Dan apapun yang saya lakukan ini tidak pernah memaksa untuk kalian melakukan bid. Ketika kalian melakukan bid, tolong keseriusan. Hargai adik-adik kita di sini. Jangan kau permainkan seperti itu. Uang monopoli bagi kalian lucu, tapi uang monopoli bagi kalian memang lucu. Kalian bisa mentertawakan saya, tapi bagi adik-adik kita, betapa hancurnya dia. Kalau apa yang diusahakan ini adalah suatu hal yang positif untuk mereka, tapi dinilai cuma nilai uang monopoli. Terima kasih. Buat baju kuning ini ada artinya nggak sih buat Lutfi? Entah itu kenangan manis atau kenangan pahit mungkin? Baju kuning ini sebelum saya viral saya sempat pakai ini 2019, bahkan saya masih ada histori transaksinya, saya beli di mana, jam berapa, harga berapa, saya masih ada historinya. Sebelum saya viral saya sempat pakai itu untuk mencari uang, syuting, aktivitas. Dan orang memuja saya dengan kata maaf Anjay, Lutfi Anjay, dengan icon baju itu. Buat saya itu sejarah. Karena saya juga nggak tahu kenapa baju itu yang harus dipublish ke media sebanyak itu, orang jadi mengenal saya dengan baju itu. Banyak artis-artis membuat meme saya dengan menggunakan baju itu. Ya itulah nilai buat saya. Nah, jadi baju itu bukan lo lagi ngomong itu gitu bukan ya? Bukan, tapi pada saat baju saya rilis video, tapi orang menaikkannya adalah foto baju itu. Dan ternyata sampai pas saya membahas ini di Om Deddy Kobuser, saya pakai baju itu nggak sadar. Oh, Gitu. Oke, Pi, balik lagi ke akun yang apa yang bukan yang tadi yang sempat ngebit yang ngerjain tuh. ya. Ada tindakan langkah hukum nggak yang akan lo lakukan? Karena ini kan terkait ya kalau bahasa ininya ngeprank lah gitu, tapi ya nggak ada hatinya lah gitu. Mungkin lo ada niatan untuk mengambil langkah hukum atau gimana terkait mainan? Kalau saya pribadi sih tidak akan membawa apapun ke ranah hukum, tapi saya membuat ini menjadi sebuah edukasi bagi kalian. Bercanda boleh, tapi tahu tempatnya. Serius boleh, tidak serius boleh, tapi tahu konteks dan tempatnya. Ya mudah-mudahan orang itu dapat sanksi sosial aja sih ya. Nanti kan itu nanti biar apa? Masyarakat yang menilai gitu kan. Lagi? Iya, mumpung ada Pak Aris nih. Cukup. Instagram sama saja udah boleh balik atau belum? Oh, Instagram kemarin saya banyak informasi udah balik jam 7 pagi sampai jam 12 siang katanya balik. Tapi pas saya buka jam 3 udah nggak bisa lagi. Gitu. Padahal kalau Instagram itu ada Bisa buat ini kan? bisa buat ini semakin banyak orang yang tahu gitu. Jadi sebenarnya saya pincang kakinya karena saya platformnya hanya sosial media dari YouTube, dan tapi alhamdulillah dibantu oleh Kak Indra, dibantu sama Ibu, dikonfirmasi bahwa berita ini adalah benar, tujuannya adalah benar, program sosial yang benar. Tapi tetap aja gue bantu dia, tetap ada komentar-komentar. Komen negatif tetap Kenapa nggak ini? Kenapa nggak pakai rekeningnya YKaki atau rekeningnya
apa kek gitu kayak ada yang bilang aku pakai rekeningnya Kabekti aja deh katanya gitu. Ya itu terserah kan orang mau bilang apa gitu, akhirnya yang penting kita cuma kasih tahu bahwa ini valid gitu, bahwa niatan dia tuh valid dan benar adanya, bukan untuk sekali lagi aku agak kurang setuju ya untuk dia bilang katanya untuk membersihkan namanya atau apa gitu, karena ya nggak ada salahnya orang untuk bisa memberitahu bahwa kata-kata tersebut mungkin kurang baik. Itu kan orang boleh berpendapat dan mungkin orang lain juga boleh berpendapat berbeda dengan dia juga, it's okay gitu loh ya. Dan dia bilang untuk membersihkan namanya, apa salahnya gitu, dia nggak ada salah apa-apa sih sebenarnya gitu. Dia concern ya, lebih kepada rasa kepeduliannya dan rasa keresahan dengan adanya kata-kata tersebut gitu ya. Kita nggak pernah tahu, mungkin dia resah, mungkin yang lain nggak resah gitu kan, itu terserah masing-masing gitu. Tapi bukan berarti harus dibully, bukan berarti harus di take down Instagramnya gara-gara itu gitu kan. Ya udah, orang mau ngomong terserah mau. Dan saya pun juga tidak pernah melarang sampai sejauh ini, Mas. Iya, tidak melarang juga kan gitu ya. Kita cuma Ketika itu digunakan menghimbau. positif, silakan. Ketika itu digunakan negatif, jangan. Betul ya Pak Aris? Kita konsen sama. Ketika memang itu digunakan negatif atau menyerang seseorang, jangan. Tapi ada langkah nggak sih, Pi, lu dengan tim lu untuk mengembalikan lagi Instagram? Karena ini ada niat yang baik untuk menyebarluaskan juga. Ya ini saya harap dari pihak Instagram melihat ya, karena ternyata platformnya Instagram itu reportnya by automatic. Jadi ketika memang banyak orang yang mereport, mungkin dengan kuota tertentu langsung ke take down. Ya mungkin ini menjadi akun deteksi. Menurut kalian apa yang saya lakukan, apakah sarkasme, apakah saya seorang narapidana atau saya seorang teroris ataupun pelaku-pelaku yang lain? Kan tidak. Dan justru malah konten-konten saya tidak ada unsur sarkasme ataupun apapun. Malah konten saya ini ada unsur edukasinya. Kenapa malah di take down? Seperti itu sih. Ya harapan saya sih dari pihak sosial media Instagram juga bisa memperbaiki ini semuanya. Lalu saya akan menunjukkan boleh sisa apa? Donasi terakhir. Ya boleh, bagus sih. Iya maksudnya bisa dananya. Iya boleh banget. Ini walaupun saya di sosial media YouTube saya selalu mengupdate setiap harinya saya update berapa nominalnya. Saya bisa pantau di sini. Per hari ini sudah 3.155.375 rupiah. Dari mulai 0 saldonya itu adalah 30.000 yang sudah saya tulis di sini ya. Alhamdulillah, semoga ini terus bertambah. Tidak hanya melalui rekening saya, tapi melalui rekening YKaki ataupun siapapun yang ingin meniru apapun, mengikuti atau mengadopsi apa yang sedang saya lakukan, ayo kita sama-sama. Karena hari Senin tanggal 14 katanya mau ada PSBB, tentunya mereka akan semakin susah lagi untuk mendapatkan donatur tersebut. Kalian bisa melakukan donatur ini di rumah masing-masing, di area masing-masing, atau di ATM masing-masing. Akan berkala nggak, Pi? Maksudnya untuk lu memberikan bantuan-bantuan seperti ini gitu, yang bentuknya adalah sosial dan untuk kepentingan anak juga, untuk sosial juga. Of course. Tadi saya sudah ngobrol sama Pak Idis, ketika memang saya dibutuhkan ataupun saya bisa berkontribusi, kenapa tidak ya Pak ya? Oke.